Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Sholawat serta salam, semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan para pengikut beliau, dari dahulu sampai sekarang, dan pada masa yang akan datang. Manaqib itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari lafaz manqobah, yang berarti kisah tentang kesolehan dan keutamaan ilmu dan amal seseorang. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum mulai, sahabat bisa untuk subscribe channel ini, agar sahabat kisah Islami terkini mendapat update pertama dari kami. Ini merupakan sekelumit acak dari Manaqib Sultan Awliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Lali fi Manaqibil Jaili, dan kitab Tafrihul Khotir fi Manaqibisi, Syekhi Abdul Qadir. Mangkobah pertama, menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nasab dari ayah, Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani. Ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Dawud, putra Musa Ad-Sani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, cucu Nabi Muhammad SAW, putra Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Nasab dari ibu, Sayyid Abdul Qadir Jailani, ibunya bernama Ummul Khoyer, Ummatul Jabbar Fathimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah As-Sumi, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Iman Sayyid Mahmud bin Thohir, putra Al-Imam Abi Atho, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Ja'far Shodiq, putra Imam Muhammad Al-Bakir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib Karramallahu wajhah. Dengan demikian, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Manqobah ke-39. Setiap datang tahun baru, memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir tentang peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Diriwayatkan, di dalam kitab Bahjatul Asror, bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat, terbang melayang-layang di atas ribuan manusia. Di majelis pengajian yang beliau pimpin, beliau bersabda, "Tiada terbit matahari, melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun, selalu memberi salam kepadaku, dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan, memberi salam kepadaku, dan menceritakan apa yang terjadi pada bulan itu. Demikian pula, setiap datang minggu dan hari itu, memberi salam kepadaku, dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang suka dan duka, semuanya itu diberitahukan kepadaku. Pandangan mataku selalu di Lauhil Mahfudz, dan aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah, dan lautan musyahadah. Akulah yang menjadi hujah Allah. Akulah yang menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, aku guru semuanya." Manqobah ke-40. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberi buku untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asror, Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku, yang luasnya sejauh mata memandang, untuk menuliskan nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua murid itu telah Allah berikan kepadaku, dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada Malakul Malik, apakah ada dalam neraka, muridku dan sahabatku? Malakul Malik menjawab, tidak ada. Syekh berkata, aku bersumpah, demi kemuliaan Tuhanku. Tanganku atas murid-muridku, seperti langit menutup bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk, maka akulah yang baik. Dan aku bersumpah,
demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan bergeser di hadapan Tuhan, kecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama muridku yang masuk surga. Lanjut beliau bersabda, tanganku tidak akan lepas dari kepala murid-muridku, walaupun aku sedang ada di timur, dan muridku ada di barat. Lalu muridku itu tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat, aku akan berdiri tegak di hadapan gerbang pintu neraka. Sekali lagi aku tidak akan bergeser, sebelum muridku masuk surga karena Allah yang Maha Kuasa, telah menjanjikanku bahwa murid-muridku, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap kepadanya, bahwa mereka dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji kepadaku, bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti murid-muridku. Mankobah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun, sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir, terjadi wabah penyakit taun, sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh, beliau mengumumkan kepada mereka. Barang siapa makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku, akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga, mereka menjadi sembuh kembali, dan penyakit taun pun lenyap. Mankobah ke-27. Syekh Abdul Qadir, membeli 40 ekor kuda untuk orang sakit. Sahabat kisah Islami terkini rohimakumullah. Diriwayatkan, ada seseorang yang bertempat tinggal agak jauh dari kota Baghdad. Terdengar berita tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir, ia pun bermaksud akan berziarah kepada Syekh, karena terdorong rasa mahabbah. Setibanya di lokasi kediaman Syekh, ia keheranan melihat istal kudanya megah sekali, lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelananya dibuat dari sutra dewangga, kudanya 40 ekor, semuanya bagus-bagus dan mulus-mulus, tiada bandingannya. Terlintas dalam hatinya, prasangka yang kurang baik, katanya ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya seorang pecinta dunia? Mana ada seorang wali mencintai dunia? Tidak pantas diberi gelar waliullah. Niat semula untuk bertemu dengan Syekh, seketika itu juga dibatalkan, lalu ia bertamu kepada orang lain di kota itu. Beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobatinya. Ada seorang paranormal, beragama Nasrani yang memberi petunjuk, penyakitnya itu tidak bisa sembuh, kecuali dengan hati kuda, dengan syarat kudanya harus seperti yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau seorang yang sangat dermawan, pasti mau menolong. Setiap hari, disembelihlah seekor kuda milik Syekh, untuk diambil hatinya. Selama 40 hari, sehingga 40 kuda beliau habis semuanya. Dengan 40 hati kuda itu, sembuhlah orang itu seperti sedia kala. Dengan rasa syukur yang tiada terhingga, diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh, untuk memohon ampunan. Syekh berkata, untuk kamu ketahui, sejumlah kuda yang kubeli itu sebenarnya untukmu. Karena aku tahu, kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula, kamu datang mau berkunjung kepadaku, semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun, kamu berprasangka buruk kepadaku, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah, dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan niatnya, dan memantapkan keyakinannya, dan paranormal itu juga masuk Islam. Mankobah ketiga. Kecerdasan Syekh Abdul Qadir, waktu menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir berusaha memilih guru-guru yang ahli dalam bidangnya. Beliau mempelajari dan memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasannya. Beliau belajar ilmu fikih,
dari Abil Wafa, Ali bin Aqil, Abi Ali Khattab Al-Kawadani, dan Abi Husain Muhammad Ibnil Qodi. Ilmu adab dari Abi Zakaria Tabrisi. Ilmu Thoriqat dari Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim, bin Darwatid Dibas. Syufiahnya dari Abi Said Al-Mubarak. Sejak saat itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi dalam kewalian. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu. Beliau berkholwat di Irak, 25 tahun lamanya, tidak berjumpa dengan orang lain. Mangkobah keempat. Budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Sahabat kisah Islami terkini rohimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau mudah terharu serta mudah mengeluarkan air mata. Doanya dikabul Allah. Beliau seorang dermawan, jauh dari keburukan, dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, tegas dalam menghadapi kemungkaran. Pantang menolak orang yang meminta-minta, walaupun yang dimintanya pakaian yang sedang beliau pakai. Tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan yang bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketampanan Nabi Yusuf Alaihi Salam, benar Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hilim Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kegagahan serta keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mangkobah ke-51. Wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak dengan beberapa wasiat di antaranya, "Wahai anakku, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu, dan kepada segenap kaum muslimin. Wahai anakku, bertawakallah kepada Allah, pegang syara, dan laksanakan, dan pelihara batas-batasnya. Ketahuilah, bahwa thoriqatku dibangun berdasarkan Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Jangan keras hati, atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar, dan tabah menghadapi segala ujian, dan cobaan. Hendaknya kamu mengampuni kesalahan orang lain, dan bersikap hormat pada sesama ikhwan, dan semua fakir miskin. Peliharalah olehmu kehormatan guru-guru, dan berbuat baiklah kepada orang lain, beri nasihat yang baik kepada orang-orang yang besar tingkat kedudukannya, demikian pula bagi masyarakat kecil. Jangan suka berbantah-bantahan dengan orang lain, kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah, bahwa hakikat kemiskinan adalah perlu kepada orang lain, dan hakikat tidak perlu kepada orang lain. Tasyawuf dicapai dengan jalan lapar, dan pantangan, dari hal-hal yang disukai, dan dihalalkan. Dan tidak banyak bicara, jika kamu berhadapan dengan orang fakir. Jangan dimulai dengan ilmu, sebab akan menjauh denganmu. Sebaiknya, hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembutlah terhadapnya, agar membuatnya lebih dekat padamu. Tasyawuf dibangun di atas 8 hal, yakni: 1. Dermawan, 2. Ridho, 3. Sabar, 4. Isyarah, 5. Mengembara, 6. Berbusana bulu, 7. Pecinta alam dan fakir. Dermawan Nabi Ibrahim alaihi salam, ridho Nabi Ishak alaihi salam, sabar Nabi Ayub alaihi salam, isyarahnya Nabi Zakaria alaihi salam, mengembara seperti Nabi Yusuf alaihi salam, berbusana wol seperti Nabi Yahya alaihi salam, pecinta alam Nabi Isa alaihi salam, dan kefakiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kamu berkumpul bersama orang kaya, perlihatkan kegagahanmu. Kerendahan hati bila berkumpul dengan orang miskin. Hendaknya kamu ikhlas dalam setiap perbuatan. Seharusnya selalu mengingat Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Harusnya berserah diri kepada Allah dalam segala perbuatan.
Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, walaupun keluarga, walaupun teman sejawat. Layani fakir miskin dengan 3 hal. Pertama, tawaduk. Kedua, budi pekerti. Dan ketiga, kebeningan hati. Perhatikanlah olehmu, bahwa yang paling dekat kepada Allah, ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Dan amal yang paling utama, ialah memelihara hati dari melirik kepada selain Allah. Bila bergaul dengan orang miskin, berwasiatlah dengan kebenaran dan kesabaran. Cukup bagimu dari dunia itu 2 hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Gagah kepada yang di bawahmu adalah pengecut, gagah terhadap sesama adalah lemah, dan gagah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya adalah sombong. Ketahuilah bahwa tasyawuf dan fakir merupakan dui tunggal kebenaran yang hakiki, bukan main-main. Oleh karena itu, jangan dicampur dengan main-main. Demikian wasiat ayah, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu, dan kepada murid-murid, atau kepada siapapun yang mendengar wasiat ini. Sahabat kisah Islami terkini rohimakumullah. Semoga kita dapat mengamalkannya, dengan mengharap syafaat dari junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amin ya robbal alamin. Mangkobah ke-35. Syekh Ahmad Kanji, menjadi murid Syekh Abdul Qadir, atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan, pada suatu hari, Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil wudhu. Terlintas dalam hatinya, bahwa torikot Syekh Abdul Qadir itu, lebih disukai daripada torikot-torikot lainnya. Gurunya, yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi, mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya, lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui kedudukan Syekh Abdul Qadir?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, Syekh Abdul Qadir itu, memiliki 12 sifat. Kalau lautan dijadikan tintanya, dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat dan jin, sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menulis satu sifat pun. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, "Satu harapanku, tidak meninggal dunia sebelum aku menjadi muridnya." Kemudian, dengan kemauan yang keras, berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung, di wilayah Ajmer, yang di bawahnya mengalir sungai, ia mengambil air wudhu untuk sholat. Di dalam keadaan antara tidur dan tidak, ia dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri, menghormati kedatangannya. "Mari ke sini lebih dekat," kata beliau, sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepalanya. Lalu Syekh bersabda, "Wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku, dan menjadi anakku, dan menjadi rijalullah, laki-laki Allah." Lalu beliau menghilang. Mahkota dan sorban itu, sudah melekat terpakai di atas kepalaku, lalu ia sujud syukur, atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang ke gurunya, sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Gurunya berkata, "Wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah hirqoh bagimu, kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah dengan tegak, kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Mangkobah ke-36. Syekh Ahmad Kanji, menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Pekerjaan Syekh Ahmad Kanji, adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi para fakir. Setelah mengenakan mahkota dari Sayyid Abdul Qadir, gurunya berkata, "Sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar. Sebab, kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota yang mulia." Namun, Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya, untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, "Ya kalau begitu, terserah kamu." Ia pun berangkat ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar.
Waktu akan dipikul, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji, kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang ke gurunya. Dan kayu bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad. Setibanya di tempat Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya itu berkata, "Nah, Syekh Ahmad, apa kataku? Kamu tidak pantas lagi memikul kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban mulia. Mulai sekarang, sudahlah jangan mencari kayu bakar. Engkau oleh Sayyid Abdul Qadir, sudah ditunjuk ke pangkat Rijalullah." Mangkobah ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir, seperti Ismul Azam. Diriwayatkan di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq, ada seorang perempuan, datang menghadap Syekh Abdul Qadir, mengadukan hal anaknya. "Saya mempunyai seorang anak, kini ia hilang tenggelam ke dalam laut. Saya yakin Syekh bisa mengembalikan anak saya hidup kembali, saya mohon pertolongannya Syekh." Mendengar perempuan itu, Syekh berkata, "Sekarang kamu pulang, anakmu sudah ada di rumahmu." Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa, setibanya di rumah, anaknya itu belum ada. Segera ia menghadap lagi kepada Syekh, sambil menangis melaporkan, bahwa anaknya itu belum ada. Syekh berkata, "Sekarang anakmu sudah ada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang." Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum ada juga. Dengan penuh keyakinan, ia datang lagi menghadap Syekh, sambil menangis memohon agar anaknya hidup kembali. Kemudian Syekh menundukkan kepalanya, dan tegak kembali sambil berkata, "Sekarang tidak akan salah lagi, pasti anakmu sudah ada di rumah." Dengan penuh harapan ia pulang menuju rumahnya. Ternyata, anaknya sudah ada berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Mengenai peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, menciptakan makhluk dengan mudah. Demikian pula halnya, pada waktu mengumpulkan makhluk di padang mahsyar, hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul, mengapa hanya menghidupkan seorang saja sampai 3 kali? Hamba malu oleh perempuan itu, dan apa hikmahnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Semua ucapanmu kepada perempuan itu tidak salah. Pertama kali kamu mengatakan kepada perempuan itu, bahwa anaknya sudah ada di rumah, malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan yang kedua kalinya, seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Ketiga kalinya, si anak diangkat dari dasar laut dikembalikan ke rumahnya. Allah berfirman, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan kecewa, sekarang silahkan kamu minta, pasti ku beri." Spontan, Syekh merebahkan kepalanya bersujud sambil berkata, "Engkau Kholik, apa saja yang engkau berikan akan kuterima." Lalu Allah memberi hadiah kepada Syekh dan berfirman, "Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat tanah, tentu akan menjadi emas." Syekh berkata, "Ya Allah, semua pemberianmu kurang begitu manfaat bagiku, aku mohon karuniamu yang lebih bermanfaat, dan lebih mulia setelah aku tiada." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Namamu dibuat seperti namaku, barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan menyebut namaku." Mangkobah ke-16. Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati. Diriwayatkan di dalam kitab Asrarut Thalibin, Syekh Abdul Qadir, pada waktu melewati suatu tempat, bertemu dengan seorang umat Islam yang sedang berdebat dengan seorang umat Nasrani. Beliau menyikapi dengan seksama, dan menanyakan apa yang menjadi sebab perdebatan itu. Kata orang Muslim, "Kami sedang membangga-banggakan Nabi kami masing-masing, dan saya berkata padanya, Nabi Muhammadlah yang paling utama." Kata orang Nasrani, "Nabi Isalah yang paling sempurna." Lalu Syekh bertanya kepada orang Nasrani, "Apa yang menjadi dasar kamu mengatakan bahwa Nabi Isalah lebih sempurna daripada Nabi Muhammad?" Orang Nasrani menjawab, "Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati." Syekh berkata lagi, "Kamu tahu aku bukan Nabi, aku hanya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kamu bersedia untuk beriman kepada Nabi Muhammad?" "Baik, saya mau beriman dan masuk agama Islam," jawab orang Nasrani itu.
Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Lanjut Syekh. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan tua, yang sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh bertanya, Nabi Isa kalau menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup dengan mengucapkan, Qum bismillah. Bangunlah dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan, dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap ke kuburan tadi, sambil mengucapkan, Qum bi'izni, bangunlah dengan izinku. Tiba-tiba kuburan terbelah dua, dan keluarlah mayat itu sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya ia seorang penyanyi. Melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut, orang Nasrani itu berubah keyakinannya, menjadi beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk agama Islam. Mangkobah ke-17. Syekh Abdul Qadir merebut ruh dari Malakul Maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir yang meninggal dunia, kemudian istrinya datang menghadap beliau, mengadukan hal itu sambil menangis. Karena ratapannya itu, Syekh menundukkan kepala bertawajuh kepada Allah, ketika itulah beliau melihat Malakul Maut, sedang ke langit membawa keranjang maknawi, penuh dengan ruh-ruh manusia yang baru selesai dicabut pada hari itu. Kemudian beliau meminta kepada Malakul Maut, supaya menyerahkan nyawa muridnya. Permintaan itu ditolak oleh Malakul Maut. Lalu beliau merebut keranjang maknawi itu, dan tumpahlah semua nyawa yang ada di dalamnya, dan kembali ke jasadnya masing-masing. Menghadapi kejadian ini, Malakul Maut unjuk pihatur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang kekasihmu, dan walimu Abdul Qadir. Allah berfirman, memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa pelayannya tidak kamu berikan, akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Mangkobah ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Miraj. Syekh Rashid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah membawa buraq. Kakinya bercahaya laksana bulan, dan paku telapak kakinya bersinar, seperti sinar bintang. Dikala buraq itu dihadapkan kepada Rasulullah, ia tidak bisa berdiam, dan kakinya bergetar. Rasulullah bertanya, mengapa kamu tidak diam? Apa kamu tidak mau kukendarai? Buraq menjawab, demi nyawa hamba yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak, namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau ya Rasulullah masuk surga, janganlah menunggangi yang lain. Rasulullah menjawab, baiklah, permintaanmu akan kuterima. Buraq itu masih mengajukan permohonannya, hendaknya tangan yang muliamu, memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak buraq itu oleh Rasulullah. Karena gejolak rasa gembira, jasad buraq itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah terpaku sebentar, melihat badan buraq itu menjadi tinggi, terpaksa Rasulullah memerlukan tangga. Saat itu juga, datanglah Ghausul Azham Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bertekuk lutut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil berkata, silahkan, pundak hamba dijadikan tangga. Rasulullah memijakkan kakinya pada pundak Syekh, dan lalu Rasulullah dapat menaiki buraq. Di saat itu Rasulullah bersabda, sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah. Mangkobah ke-7. Kebiasaan Syekh Abdul Qadir, setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah, Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan, aku berkhidmat mendampingi Syekh Abdul Qadir, selama 40 tahun. Selama itu aku menyaksikan, beliau sholat subuh dengan wudhu isya. Seusai sholat, lalu Syekh masuk kholwat sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah, banyak yang datang untuk bersilaturahmi. Tapi kalau datangnya malam hari, tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam, aku mendampingi beliau, sekejap pun aku tidak tidur. Aku menyaksikan, sejak sore harinya beliau melaksanakan sholat,
dan pada malam harinya dilanjutkan dengan berzikir. Melewati sepertiga malam, lalu beliau membaca, Al-Muhyitu, Ar-Robbu, As-Syahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Kholaku, Al-Kholiku, Al-Bariu, Al-Musyawiru. Tampak badannya mengecil sampai kecil sekali, lalu badannya membesar lagi, dan meninggi sampai tinggi sekali, hingga tidak nampak dari pandanganku. Kemudian, beliau muncul lagi dan berdiri melakukan sholat, dan sujudnya lama sekali. Demikianlah, beliau beribadah semalam suntuk. Setelah 2/3 malam, beliau menghadap kiblat sambil membaca doa-doa, tiba-tiba terpancar sinar menyoroti beliau, sehingga badannya diliputi sinar, dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Mangkobah kedua. Beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qodir dilahirkan. Said Abu Muhammad Abdul Qodir Jailani, dilahirkan di Naif, Jailan, Irak, pada tanggal 1 Ramadan, 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Pada malam Syekh dilahirkan, ada 5 karomah. 1. Ayahnya, yaitu Abi Sholeh Musa Janaki, pada malam hari, bermimpi dikunjungi Rasulullah, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, dan para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholeh Musa Janaki, "Wahai Abi Sholeh, engkau akan diberi putra oleh Allah. Putramu akan mendapat kedudukan yang tinggi di atas para wali, sebagaimana kedudukanku di atas para nabi, dan anakmu itu termasuk anakku juga, kesayanganku, dan kesayangan Allah." 2. Setelah Rasulullah, para nabi yang lain pun datang, menghibur ayah Syekh Abdul Qodir dan berkata, "Engkau akan mempunyai putra yang akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali Allah selain Imam Maksum, di bawah pimpinannya." 3. Syekh Abdul Qodir, sejak dilahirkan pada siang hari bulan Ramadan, menolak untuk menyusu. Menyusunya pasti selalu setelah waktu berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qodir, nampak bekas telapak kaki Rasulullah, ketika beliau akan menunggangi buruk pada malam Miraj. 5. Beliau diliputi cahaya, sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu itu 60 tahun, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Wallahu alam. Sahabat kisah Islami terkini yang dirahmati Allah. Sahabat bisa untuk subscribe channel ini, agar sahabat kisah Islami terkini mendapat update pertama dari kami. Dan semoga sahabat dimudahkan rizki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan dimudahkannya urusan, yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mankobah ke-32. Syekh Abdul Qodir, berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang bersamaan. Diriwayatkan, pada suatu hari pada bulan Ramadan, Syekh Abdul Qodir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya, sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa masing-masing dari mereka mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Saat tiba waktunya berbuka puasa, Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Di detik itu pula, rumah muridnya yang 70 orang itu, masing-masing dikunjunginya, dan berbuka puasa tepat pada waktu yang sama. Peristiwa ini di kota Baghdad, sudah masyhur di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan, dan pertemuan. Mankobah ke-22. Syekh Abdul Qodir, setiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan, serta nilai busana yang beliau pakai. Sebagian kitab manakib meriwayatkan, sudah menjadi tradisi, bahwa setiap hari raya, Syekh Abdul Qodir membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Kemudian, Syekh mengantarkan mereka agar wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Syekh Abdul Qodir berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya seharga 10 dinar per kilonya. Dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya diteratasi oleh intan, berlian, dan zamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak.
Namun, pakaian yang serba mewah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Manqobah ke-33. Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya. Seorang wanita, dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan, di kota Baghdad ada seorang wanita cantik. Sebelum ia menjadi murid Syekh Abdul Qadir, ada seorang lelaki fasik, hidung belang, dan tunasusila. Ia menaruh perhatian pada wanita itu. Namun, cintanya tidak dibalas. Lelaki itu pun, tak henti-hentinya berusaha mencari jalan, untuk melakukan niat jahatnya. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah goa di suatu gunung, untuk berkholwat dengan tujuan ibadah. Tanpa ia ketahui, bahwa ia sedang diintai oleh lelaki tadi. Ketika wanita itu tiba di dalam goa, si lelaki jahat itu masuk. Dengan sekuat tenaga, ia mau memperkaos wanita itu. Wanita itu pun, berusaha menghindar dari kejahatan lelaki tersebut, sambil berteriak. Memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir, "Ya Syekhus Sakolain. Ya Hagousal Ashom. Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya." Demikianlah, wanita itu bertawasul, dan beristighosah. Waktu itu, Syekh sedang mengambil air wudhu, untuk melaksanakan sholat di madrasahnya. Lalu dilepasnya sepasang bakiak Syekh, dilemparkan ke arah goa, dan tepat mengenai kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melakukan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiak memukul, menampar lelaki itu, dengan pukulan-pukulan yang mematikan, dan seketika itu juga ia mati. Wanita itu segera mengambil sepasang bakiak milik Syekh, lalu diserahkannya kepada Syekh. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Manqobah ke-31. Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Munawwaroh. Setibanya di sana, beliau langsung masuk ke makam Rasulullah, yaitu Hujrah Syarifah. Selama 40 hari, beliau bermukim di hadapan makam Rasulullah. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya, sambil bermunajat mengharap rahmat Allah. Menumpahkan isi hati nuraninya, dari bait yang artinya, "Besar dosaku, seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih besar, tinggi, setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun, bila daku kau ampuni, ringan dosaku. Seringan sayap nyamuk, kecil, bahkan sekecil amat sangat." Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya, dengan bait yang artinya, "Kala jauh dari kekasih, ku utus roh pengganti diri, ulurkan tanganmu kini kasih, kan ku kecup sepuas hati, untuk terima syafaat kekasih." Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, terulur keluar. Lalu dipegangnya, diciumnya sepuas hati, dan diletakkan pada ubun-ubun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manqobah ke-8. Berlaku benar, adalah dasar hidup Syekh Abdul Qadir. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang muridnya, apakah pedoman hidup Syekh? Diriwayatkan, waktu Syekh sampai berusia 18 tahun, beliau pergi ke padang rumput, mau menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang, dan berkata kepadanya, "Bukan begini tujuan hidupmu dilahirkan ke dunia ini." Dengan kata-kata unta itu, Syekh kembali ke rumahnya, beliau naik ke loteng, untuk menjumpai ibunya. Lalu Syekh memohon kepada ibunya, agar mengirimkannya ke Baghdad, untuk menuntut ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, ia sangat setuju, dan mengizinkan Syekh berangkat ke Baghdad. Dengan uang bekal 40 dinar, dimasukkan ke dalam baju putranya, persis di bawah ketiak, lalu dijahit agar tidak hilang. Kemudian, Syekh Abdul Qadir disuruh menggabungkan diri bersama suatu kafilah, yang akan berangkat ke Baghdad. Ibunya berpesan kepada Syekh, agar jangan berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Setelah kafilah tersebut berangkat, dan Syekh Abdul Qadir di dalamnya, tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad. Di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datang, 60 orang penyamun berkuda,
merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok itu, tidak ada yang memperdulikan Syekh Abdul Qadir, karena beliau tampak begitu sederhana. Mereka mengira pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Namun, ada seorang dari perampok itu bertanya kepadanya, apa yang ia punya. Dijawabnya, bahwa ia punya uang 40 dinar dijahit di bawah ketiak. Penyamun tidak percaya, lalu lapor kepada pimpinannya, tentang apa yang telah ia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi, supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap, beliau ditanya oleh kepala perampok itu. Benar apa yang kamu katakan tadi? Dijawab oleh Syekh, benar. Lalu kepala penyamun itu, menyuruh mengiris jahitan bajunya. Dan keluarlah uang 40 dinar. Melihat uang itu, kepala penyamun menjadi keheranan, kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata yang sebenarnya. Dengan tenang dijawab oleh Syekh, bahwa beliau berjanji kepada ibunya, untuk tidak akan berkata dusta kepada siapapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Mendengar jawaban itu, kepala penyamun tadi menangis terseduh-seduh. Karena ia merasa dalam hati kecilnya, bahwa ia selama hidupnya, terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini, tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir, dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh, akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri, sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian, kepala perampok tadi, dan anak buahnya, mengembalikan semua barang rampokan kepada kafilah itu, perjalanan pun dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok itu, seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal, dan jujur. Diriwayatkan, bahwa ke-60 perampok ini, menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir. Mangkobah ke-53. Syekh Abdul Qadir wafat. Menjelang akhir hayatnya, Malakul Ajroil datang mengunjungi Syekh. Dikala matahari akan terbenam, membawa surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Syekh, dengan alamat sebagai berikut yang artinya. Surat ini dari Zat yang Maha Pengasih, disampaikan kepada wali yang dikasihi. Kemudian, surat tersebut diterima oleh putranya yang bernama Sayyid Abdul Wahab. Setelah diterima, masuklah ia bersama Malakul Ajroil. Sebelum surat itu dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti, bahwa Syekh akan berpindah ke alam ului, alam yang tinggi, yakni meninggal dunia. Syekh bersabda kepada putra-putranya, jangan mendekat, karena lahiriahku bersama dengan kamu. Sedang batiniahku bersama selain kamu, dan perluas ruangan ini karena hadir selain daripadamu. Tunjukkan sopan santunmu. Beliau berpesan, jangan ada yang menanyakan apapun kepadaku, setelah aku bolak-balik dalam lautan ilmu Allah. Terdengar suara nyaring, lalu suaranya menjadi lembut, lalu tidak terdengar lagi, dan meninggallah Ridwanullahu alaihi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wafat pada malam Senin, Ba'da Isya, tanggal 11 Rabiul Akhir, tahun 561 Hijriah, atau 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Ya Allah, semoga tersampaikan pahala ini ke hadapan sang pimpinan para wali, panutan para syufi, soko guru ketuhanan, penolong siapa saja yang bergantung kepada Yang Maha Kaya, Tuannya Tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, limpahkan rahmat serta salam-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad serta keluarganya. Ya Allah, dengan semua nama-nama-Mu yang baik, dan dengan semua nama Nabi-Mu yang terpilih, dan dengan semua nama wali-Mu Abdul Qadir, yang terpilih dari para wali pilihan, semoga Engkau membersihkan hati kami, dari semua sifat yang menjauhkan kami, dari musyahadah kepadamu, dan mahabbah kepadamu, dan wafatkanlah kami di dalam menetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga Engkau melapangkan dada kami, dan memudahkan semua urusan kami, dan semoga Engkau menghilangkan semua penderitaan kami, dan semoga Engkau melenyapkan semua kesedihan kami.
dan semoga Engkau mengampuni semua dosa kami, dan semoga Engkau membayar hutang-hutang kami, dan semoga Engkau memperbaiki gerak-gerik kami, dan semoga Engkau menyampaikan cita-cita kami, dan semoga Engkau menerima taubat kami, dan semoga Engkau memandikan kaum keluarga kami, dan semoga Engkau menjadikan kami, dengan nama-nama mulia itu, termasuk orang-orang yang mengikuti syariat Nabi-Mu, yang memiliki sifat-sifat cinta kepadanya, yang mendapatkan petunjuknya serta perjalanannya. Dan semoga Engkau wafatkan kami sedang dalam melaksanakan sunnahnya, dan semoga Engkau tidak menghalangi kami untuk memperoleh keunggulan pertolongannya, dan semoga Engkau mengumpulkan kami bersama rombongannya, serta semua pengikutnya yang cemerlang, serta golongannya yang terdahulu serta asyabul yamin, wahai Zat yang Maha Pengasih orang-orang yang mengasihi. Sekian sekelumit mangkobah dari kitab Manaqib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qodasallahu sirruhu. Wallahu alam. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.